Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan Sahih Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih. Kita masuk ke bab yang ke-14, Doa Rasulullah SAW di mustami'il ilmi wa hafidhihi wa muballighihi. Doa Rasulullah SAW untuk orang yang mendengarkan ilmu, menghafalnya, dan menyampaikannya. Dari Zaid bin Thabit bahwa Nabi SAW bersabda, Nadharallahu mra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu wa ballaghahu ghairahu. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan dari kami hadis, lalu ia menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang lain. Farubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Berapa banyak orang yang membawa ilmu tapi ia tidak faham. Artinya ia hafal tapi tidak faham. Salasun la yughallu alaihinna qalbun muslim. Ada tiga perkara ini ada pada seseorang hatinya tidak akan berkhianat, yaitu ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal karena Allah, wa munasahatu ulatil amri, dan menasihati ulatul amri, wa luzumul jamaah, dan berpegang kepada al-jamaah, yaitu kebenaran yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Fa inna da'watahum tuhithu min waraihim, karena doa mereka melingkupi orang yang ada di belakang mereka. Dan lalu Rasulullah SAW lagi, wa man kanat niyatul akhirah jama'allahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbih wa atathu dunya wa hiya raghimah. Siapa yang niatnya adalah akhirat, Allah akan kumpulkan kekuatannya, dan Allah akan jadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu terhina. Wa man kanat niyatuhu dunya farraqallahu alaihi amrah. Dan siapa yang niatnya adalah dunia saja, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan Allah akan jadikan kefakiran di antara dua matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan tidak mendatanginya dari dunia kecuali sebatas yang dituliskan saja untuknya. Di sini sahih dari Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Hadis ini menunjukkan yang pertama, doa Rasulullah SAW untuk orang yang mendengarkan hadis, menghafal dan menyampaikannya. Maka dari itu kita berusaha untuk menjadi orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Itu dengan cara memahaminya, ya, menghafalnya dan menyampaikannya. Tentunya memahami yang dimaksud di sini yang pertama mengetahui statusnya sahih atau dhaif. Kemudian memahami fikih yang ada di dalam hadis tersebut dan faidah-faidahnya. Lalu kemudian kita berusaha untuk menghafalnya, lalu kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Maka didoakan oleh Rasulullah SAW, ya, agar wajahnya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menunjukkan juga pentingnya memahami ilmu, bukan hanya sebatas hafal, tapi juga berusaha untuk memahaminya betul. Ya, karena Rasulullah mengatakan berapa banyak orang yang membawa fikih, tapi dia tidak faqih. Artinya dia hafal ilmu, dia membawanya, ya, tapi dia tidak memahaminya, dia kurang faqih. Oleh karena itu, ya, ketika seseorang hanya sebatas hafal tapi dia tidak paham, itu tentu adalah merupakan kekurangan untuknya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa ada tiga perkara yang menyebabkan hati seorang muslim tidak akan dengki atau tidak akan khianat. Yang pertama, mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menasihati wulatul amri, itu para pemimpin, ya, negara. Apa maksudnya nasihat untuk mereka? Yang pertama adalah dengan mendoakan kebaikan untuk mereka, agar mereka diberikan hidayah dan taufik. Yang kedua, yaitu menaati mereka dalam perkara yang ma'ruf, dan tidak menaati mereka dalam perkara maksiat. Yang ketiga, yaitu meluruskan kesalahan mereka dengan cara yang ma'ruf. Ya, menasihati mereka tidak dengan terang-terangan. Kemudian sabar menghadapi kezaliman mereka dan tidak memberontak.
membantu juga program-program mereka yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Hadisnya juga menunjukkan ya bahwa siapa yang niatnya betul-betul karena akhirat saja, Allah akan kumpulkan kekuatannya dan Allah akan jadikan hatinya itu kaya raya, maksudnya qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Sebaliknya, orang yang niatnya hanya karena ingin dapat dunia saja, Allah akan cerai beraikan urusannya, Allah akan jadikan kefakiran di hadapan matanya, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang dituliskan saja untuknya. Allahu a'lam.